Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gujo Dan saya Fajar. inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi. Ini set PWK. Mobil lu. Roti aja lah. Ntar gue panggilin Yanti. Udah asli nih. Warung banget kalau saya ini. Mati gue bukan Oke, kali ini tapi ini podcast fresh. Ini pertama deh, Pak. Dari sekian lama. Ya. Podcast kita ngerekamnya pagi-pagi. Iya benar. Kan katanya kan ada golden hours ya Pak. Juki ya lagi Juki. Jadi bahkan katanya pun kalau mau orang itu kalau mau bikin foto-foto di baliho, kalau mau kampanye harus di jam-jam tertentu. Oh iya. Itu namanya golden hour. Jamnya segini udah mantep nih. Kalau foto jam 4 sore, jam 5 tuh udah agak kucel mukanya. Oh, gue kira metik teh sama kopi doang harus di jam-jam tertentu. Foto juga ya. Foto juga, Pak. Baru tahu. Lama doang nggak jadi fotografer baru tahu. Taruh nih, siapa tahu sponsor. Gue kan kemarin ke Moreni, Mbak. Oke. Nah, Lalu sponsor. ekspektasi gue segitu banyak kan di bawah dan namanya nggak ada. Nggak ada yang cari ya. Yang cari nggak ada. Jangan cari yang nggak ada. Ekspektasi gue tuh, gue kira gue bisa sampai ke Lahat, ke Pagaralang, ternyata nggak sempet juga dan ternyata capek juga gitu kalau mau terusin gitu kan. Cuma begitu gue kan memang kan di Kediri tuh kemarin ini. Oh ya, Yang di kota kota. gue cukup di kota. Betul. Nah, Ternyata kotanya cuma segitu. satu yang kedua, ya gue kira bakal dapat ngopi di mana gitu kan. Ternyata nggak berapa malam ya gue. Kalau 2 malam di sana nggak dapet juga gitu. Gue kan sampai jalan kaki tuh sampai ke dalam pasar-pasarnya. Oh iya. Jadi benar-benar gue masuk ke daerah pasar lah ya, bukan gedung pasarnya. Nggak ada juga kayak misalnya lo dapet tempat yang ngopi malam. Gue pas jogging subuh juga, abis subuh juga nggak dapet vibe orang ngopi-ngopinya juga belum dapet. Nggak ada yang sarapan sepagi-pagi itu juga. Ada tapi yang gue lewatin nggak dapet. Mungkin kalau yang nyebrang rel ke sana tuh nggak tahu gue, karena kan. Oh iya. Karena ada yang nyebrang rel tuh. Nah, gue kan cuma main ke arah bawah sama ke yang ke Bupati terus gitu. Nah situ. Gue nggak tahu sih. Gue kalau ke situ, jujur gue cuma lewat dong kemarin gitu. Iya, memang agak bingung sih pas gue kesana tuh mau ngapain. Iya, gitu. kalau biasa dari Lahat kan nanggung banget. Nanggung Mau banget, makan kalau kan berarti tuh. lagi, iya. Mending berpenguli sekalian. Iya, Gitu. betul. Jadi gue nggak paham itu. Cuma kan kopi bintang tuh dari Muara ini, Pak. Sebenarnya iya. Iya kan? Gue kan ditawarin, Pak kalau mau oleh-oleh ini nanti bawa ke kopi bintang. Oh iya itu kopi bintang banyak. Iya. Ya makanya nggak usah lah ya. Iya beda lah, Pak. Oh ya, itu beda. Apalagi kalau kita pergiling langsung ya, gitu kan mana tahu ya. Nah itu gue nggak tahu. Itu gue juga nggak tahu. Gue sempet kemarin. Gue mau iseng. Gue pernah pulang dari Lahat. Gue ada iseng. Gue browsing dulu tuh. Beneran ada nggak pabriknya di mana gitu. Cuma gue yang tes itu juga nggak ketemu sih jadinya. Gue nanya-nanya sama lobby di sana yang tahu nggak ini? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kalau dia nggak tahu berarti nggak ada tuh. Nggak ada barangnya ya. Gongeng banget tuh barangnya. Ya bisa aja kan Muara ini tapi produksinya kita nggak tahu. Kayak kopi bola dunia tulisannya Lampung produksinya kan Lahat ternyata. Oh iya. Kan dia nggak tahu itu. Jangan produksinya di Tanjung Enim kayak atau apa gitu kan yang jauh lebih dekat ke hutan dan lebih proper untuk bikin pabrik lah. Nah itu juga gue baru tahu ternyata Tanjungan kemarin itu jauh ya. Jauh, Pak. Gue kira tuh Tanjungan itu ibaratnya ibu kotanya makanya enggak ya. Oh, masih jauh tuh. Dan jalannya lumayan sih.
Kalau motor seru tuh, berasa motor GP. MotoGP atau Lurus tetep belok. dia. Oh, Gitu banget tuh. Agak-agak bahaya lah. jadi karena gue kan WA si Agung kan. Loh, di mana? Oh, ditanya ini Mas katanya. Oh, di mana posisi? Jauh nggak dari tempatku? Aku pikirin Zuri, gue bilang kayak gitu kan. Dia nggak jawab tuh, karena mau dia posisinya kan. Oh ya udah, sore. Cuman pas itu gua ngecek kan, iseng aja gua ngecek. Posisi ini, gua lihat posisi gua kan, kok beda ya gitu kan di maps ini. Alur sungainya beda, gitu. Konturnya beda. Enggak, ini kayaknya kita nggak sebelahan gitu barangnya kan. Tidak dalam satu wilayah yang sama gitu ya kan. Beda tempat. Oh, jadi aku lanjut ke Tanjung Edim gitu lah. Iya. Gua nggak tahu apakah finish di sana atau dia memang ke sana gitu. Itu jalurnya cuma ngorengin doang kan? Ya mungkin ya 188. Gua ngeliatnya sekitar 23 sekitar itulah kan. Palembang kan. Oh ya udah, berarti kita nggak ketemu nih. Mana posnya? Ya 10 kilo sih kalau dari match-match itu kan gua ada kendaraan tuh masalahnya kan. Mau menjelajah juga. Tanjung Edim ada apa juga nggak tahu juga. Tambah nggak tahu lagi. Gue tanya juga kan ya kebanyakan ya itu daerah yang katanya hidupnya ikan ada PTB kan. Iya. Ada ekspatriat di sana. Kalau nggak ada itu yang ada Kehidupan juga. Bermahal Pak di situ Pak. mengikutin itu lah. Iya dah ngikutin BA. Karena gue tuh bingung kenapa ini dikenal ya nama ini. Secara ya itu kan di pasar di mana ini kantor buat ketemuan di situ maksudnya. Tapi nggak ini loh kotanya gue pikir gitu. Gue tuh sampai mikir apa kita terlalu minggir ya nyari penginapan, tapi kan nggak mungkin gitu loh. Gak ternyata emang kecil banget sih Morenin. Morenin itu besar luasannya. Ya luasannya. Tapi kalau di kotanya emang sekecil itu Pak. Makanya gue kemarin kalau dari Lahat tembakin jalur yang paling ujung kota itu sampai ini. Selesai. Gue udah ngajak video sih. Ini udah selesai gitu. Jadi kita ketemu kemarin setelah Prabu gue. Ya gue kan masuk tambang tuh, masuk jalan tambang, tiba-tiba gue udah ngeliat bukit itu kan, di jempol itu. Ini mah udah di masuk lahan. Iya mak, gitu. Udah sering lah. Gak berasa ya gitu masuk jalan tambang gitu. Karena memang daerah Ya, itu banyak nempel kan, nempel juga wilayahnya. wilayah gunung itu. Dan sepanjang yang gue lihat memang ya gue nggak tahu di posisi sebelah mana kalau kita ngomongin kopi kalau daerah situ itu bukan wilayah paparan apa pelataran Semendo nggak masuk ya? Enggak, pelataran Semendo itu Tanjung Edim sebetulnya. Oh Tanjung Tanjung Edim. Edim itu. Tanjung Edim itu masuk ke paparan itu. Pokoknya perbatasan Muarim Tanjung Edim itu pokoknya paparannya ke Semendo. Sorry kalau salah gue koreksi. Tapi kan Muarim enggak gitu ya. Muarim Edimnya enggak sih. Soalnya Semendo itu ada dua, ada Semendo bagian Semendo Lahat gitu, ada bagian Semendo yang Muarim orang nyebutnya. Iya iya. Cuma kayak daerah ada yang udah mau deket aja sini kan. Gue ya kalau misalnya ngapain lama-lama di sini gitu berarti kan. Ya mending ke Lahat negara alam sekalian lah gitu kan ke rumah. Iya, wah sampai juga kayaknya. Gue sampai mikir pulang ya jadi yang lebih capek, karena lebih jauh ya. Kalau Lahat enggak lah Pak. Ya dengan apa? Kan cuma 60 kiloan dari Muarim. Iya Gitu ya. Cuma sampai situ juga nggak ada apa-apa juga. Nggak begitu banyak. Ya biasa aja lah. Ya kan kalau ke Lahat gue kan pernah lah satu. Oh tuh lo naik gitu Iya. Pak. Satu malam. Ya seenggaknya gue pernah nyoba ngopi juga di situ ya. Itu Pagar Alam Lahat ya gitu. Lu naik dari Pagar Alam. Pagar Alam, sorry Pagar Alam. Ah, belum kan? Ada yang ada. Lahat. Ya betul. Rame sih semua enggak.
Ya gue terakhir gue ke two days. Tulis. Ini kan gue pesen tuh sampai situ gue dari Pagar Alam gue stop di itu, gue studi itu punya ya kita kenal lah pokoknya, gue kenal orangnya. Tapi dia nggak ada, gue pesen, lah gue bilang kopi susu aren lah gue beli. Terus bini gue kan, nah ada kafe latte banyak banget minum manis sih gue. Pesen 2, ya udah. Gitu pas di mobil gue minum, dia lama tuh kan minum, suruh ini dia bilang nggak pakai gula ya, kan ada dia nggak nanya, kita juga nggak ngomong lah namanya, kalau biasa beli standar emang nggak pakai. Apa? Minum, lah, Caga latte. manis latte-nya. Oh itu kayak kejadian gua orang berarti. Nggak tahu SKM, nggak tahu apa, pokoknya gue wah, gue bilang dia nggak bilang sih, gue dia nggak tahu. Ya udahlah, gue mau gimana. Kalau es kopi susu memang kayaknya di stop, dia dimasukin di kotak susu, Pak. Oh, kotak susu. Susu. Tapi sudah es kopi, sudah kopi susu. Iya, Sudah teracik. udah teracik. Karena gue ngeliat itu pas itu coklat warnanya gue. Oh, ini es kopi susu yang gue pesen ternyata ada masuk sih. Walaupun gue ini gimana kalau salah gue pesen luar putih. Mau itu gue salah satu tuh di situ kemarin. Jadi bini gue udah jadi yang minum sih di situ. Gue juga jadi aneh kalau kopi aren kan ketahuan. Iya. Kalau dia kan jadi ya lucu lah kalau itu mah rasanya jadi. Udah lah. Jadi gue minum cepet-cepet masih ada es batu dituang sih. Tetap gue juga yang minum. Gue minumnya 2 gelas gitu. Tapi gue nggak tahu mungkin karena kulturnya. Nah itu tuh ini masalah. Kita ngomongin lahat itu kopinya banyak. Lahat Pagar Alam misalnya. Tapi dia ngopi masih nggak bisa ya gitu-gitu. Oh gitu. Gue pikir sih, kalau gue pikir gue nanya sama enggak kan gue kenal, Rangga juga kenal sama gitu ya, karena memang bilang mungkin kalau itu nggak cocok kalau minum kafe latte nggak pakai gula. Gue pikir kan tradisional aja lah ya. Kan itu tau panas juga ya. Tinggal lu kasih gula saset, lu mau 2 saset tuh, 3 saset tuh, kan yang penting standarisasinya tetap kafe latte tanpa gula. Maksud gue tuh tradisional aja, lu mau add sendiri kan. Iya. Sekarang lu beli gitu. Ini enggak deh, yang harus dibuat langsung manis. Ya kan lu tapi berdasarkan pengalaman gue kan lu nggak harus jauh-jauh ke lahat kan? Iya sih. Yang ternyata masih ada gitu. Gue pikir udah punah loh Pak di Palembang. Ya. Jadi gini. Gua tadi pesan kafe latte panas. Begitu datang, gue cobain. Manis ya gitu kan. Gue kan langsung berpersepsi positif. Ini kopinya kali ya? Atau mungkin ini susunya tersteam dengan baik kali ya? Tapi kan manisnya beda. Nah itu manisnya itu kan satu layer lah, non kompleks. Berarti makanya gue, mas nggak mungkin nih. Makanya, ya kita tahu lah manisnya susu seperti apa, manisnya kopi pun seperti apa. Ini kayaknya terlalu satu dimensi gitu. Nah, udahlah kan, gue belum ada ngobrol tuh. Selesai, gue mau pulang, gue tanya, dia pakai susu apa? Dia udah bilang itu kopinya kopi biasa, dan apalah disebut dari satu dari berapa itu jenis blend itu kan. Manis ya bilang gitu. Kamu nggak suka manis ya? Apa? Iya itu pakai gula. Pakai gula kan gitu. Sesering-seringnya gue ngopi itu kan kafe latte itu kafe latte di kasih gula saset gitu. Sesimpel itu kan. Dipakai nggak dipakai kan itu lain cerita. Kok tiba-tiba sudah dibikin manis? Kalau misalnya dia bilang, oh kita pakai SKM atau pakai apa? Susu apa? Ya SKM ya? Ya. Susu bukan fresh milk apa?
UHT. pakai UHT, ya misalnya dia bilang, oh kita pakai UHT Pak, ya mungkin ya langsung dapet gitu kan. Dia pakai flashnya, dia tapi sudah input gula di dalamnya gitu kan ya. Kok nggak pakai gitu? Merek yang lain aja. Sayang refillnya ya. Oh, tahu juga ya kalau itu. Tapi gue kaget juga sih. Iya, gue tuh Kan orang lama maksudnya. ya gue juga dari sisi, ya gue melihat dari sisi keterampilannya kayaknya dia bukan baru ngebar kayak gitu. Dari sisi ketangkasannya, maksudnya masa iya gitu loh. Itu kan mah SOP standar aja gitu. Ya maksud gue SOP siapa? ya juga ya. Mungkin SOP dia emang begitu. Ya maksud gue tuh kalau kita punya menu manis dalam bentuk es kopi susu gula aren, es kopi susu pakai SKM yang manis-manis, ya berarti kan ya udahlah yang ini biarkan dalam bentuknya yang seperti gimana gitu. Cappuccino latte-nya tuh ya udah. Ya lo kalau ada menu manis, ya yang menu ini yang asinnya ya udah, nggak ya usah udah. di- Masa menu diutak-atik tawarnya nggak usah gitu. di- Jadi kan lo sebenarnya punya opsi juga. Ya ketika orang nyari butter croissant tetap ada maksudnya. Nggak semua lo jadiin coklat, almond apa segala macam. Kalau misalnya mau yang itu ya udah Vietnam misalnya, Vietnam ya Vietnam kan manis juga, nggak apa-apa juga gitu loh. Bingung nih. Gue kebayang kalau misalnya orang pesan Americano terus manis gimana tuh gitu. Nah tapi pas gue di dalam perjalanan mau ke itu yang gue baru connect Pak ketika gue udah sampai. Ketika gue udah sampai sore gue mau ngopi, gue dapet ternyata cukup sulit untuk nyari tempat kopi selain Janji Jiwa, selain Oh di Morenin. ya di Marene, selain Point Kopi, selain di ternyata lumayan penting Pak kalau lu membekali diri dengan kopi. Ternyata ya. Ternyata gitu. Lo harus Bawa bawa drip gue. Entah itu dalam bentuk drip bag atau kok ya kayak lo bilang kopi kemasan sudah ya entah literan setengah literan atau berapa itu ternyata berasa ya gitu ternyata penting gitu loh. Ya, ternyata memang ada waktunya ketika kita tuh memang begitu nyampe sana nggak segampang itu kalau mau ngopi gitu. Walaupun ya memang di hotel ada kopi sih gitu ya. Nah, maksudnya kan kita nggak langsung ke hotel juga gitu. Gua aja datang berangkat pagi nyampe hotel itu sore. Jadi kan langsung gitu kan. Kerja dulu baru sore ke mana? Ya udah. Sini gitu. Oh gitu. Masa di perjalanan bawa nih gitu. Membekali diri nih gitu. Situ gua tuh baru relate gitu. Ada juga yang segitu ngopinya ya. Ternyata ada daerah-daerah yang memang nggak bisa proper untuk kita. Iya. Gitu. Harus diakui sih di situ gua ngomong ya. Ternyata nggak segampang itu juga gitu. Ah gampang lah dengan ngopi gitu kan. Masuk Ngopi sana kayak ada apa kopi gitu. gitu kan. Dia Poin kopi juga nggak ada ya. Poin kopi. ada. Ada ya. Ada poin kopi. Ya, Tapi biasa mesin kali ya. Mesin juga ya. Gua nggak pernah. Itu buta keluar itu gua nggak pernah mampir. Bentar. Kamu cuma kulkas doang. Kayaknya ada sih. Jadi dia atasnya kayak mesin, kayak itu mesin atau dispenser? Mesin. Terus bawahnya kulkas. Jadi kalau mau dingin tinggal ambil es sendiri. Oh. Cooler Iya. apa-apa gitu. Oh mesin otomatis aja. Ya gitu. Dan dia cuma ngasih dia kopi hitam, kopi susu sama kopi coklat sama coklat gitu lah. Gitu lah. Poin kopi. Jatuhnya bukan poin kopi yang ada pegawainya sih, Iya, lebih iya, kayak iya. gitu. Self service ya. Biasa saja. Benar. Nah itu sangat menarik juga, makanya gue kemarin gue kan bikin self service juga di sini. Terus bilang ini kayaknya bagus sih kalau ke daerah-daerah ini kayaknya di daerah nih. Ada gue sempet ya survei beberapa kayak di Sekayu, ya
framing salah satunya mungkin ya lahan dan lain-lain itu mungkin harusnya ada satu tempat yang memang, gue bukan ngomongin proper atau enggak ya, wah kayaknya memang harus ada satu tempat yang bisa kita beli untuk ngopi udah gitu aja. Karena ternyata kayaknya memang ngopi yang ya gue pengen ngopi doang, kita memang real lah. Kita cuma pengen ngopi ya kita ngopi dulu, intinya ngopi lah gitu. Jadi nggak masalah soal hal-hal lain gitu ya. Nah, itu gue tuh selama di cuma sekali ngopi itu pun udah jiwa. Ada tapi Di Batos ada di Batos. Karena gue pengen makan roti, pengen makan tosnya ya udahlah sekalian kayaknya. Ya udahlah gitu kan, maksud gue pesan juga cappuccino panas, ya udahlah gitu kan. Langsung juga forgiving lah ya. Di saat itu gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau di hotel juga bisa cuma aduh terlalu fancy nanti ngapain juga gitu. Ngapain juga gitu kan kalau di restoran ada ngomong gitu. Ada ya hal kayak gitu pun. Karena gue tuh ya benar gue tuh malam itu karena gue nggak niat cari makan malam ini gimana sih, jalan tuh masuk ya banyak duren sih memang. Lebih rame. Ada satu tempat yang ya kayak itu modelan kopi-kopi yang seperti itu. Kita juga ada di Indonesia. Maksudnya bisa. Bisa bukan? Langsung dijawab. Keren ST2000 di Surabaya. Belum lihat. Belum lihat. Udah kayaknya kalau di Palembang kayak belum ada ya ST2000 tuh. Belum ya? Belum ya. Nah, Kalau lo mau mulai boleh. Nah, gue masuk ke dalam itu kan. Keliling ke blok-blok kayak pasar ya. Kalau misalnya pasar itu bagian yang bukan pintu makanan lagi tapi yang di jalan-jalan pasar burungnya segala macam kan gue. Ya gue kira gue bakal nemuin tempat yang ngopi yang kayak gimana gitu, enggak juga. Enggak juga ternyata. Ya buat ngemni banyak sih, ngemni segala macam tapi kayak yang ngopi Goreng pempek kayak gitu nggak ada ya? Kita di Mawar atau Boi. Nah, kali ya kayak gitu. Ya mungkin lebih ke dalam pasarnya lagi kali ya. Mungkin ada tapi memang nggak ini ya. Nggak kelihatan. Tapi kalau nanya bang, maksudnya di video nggak ada yang gini. Gua ada temen, gua kemarin malah ada jalan bareng sama temen gua tuh yang memang pernah kerja di Morenin 2 tahun di situ. Gua bilang, "Weh, ini tempat kopi di mana?" Gua bilang gitu. "Tahu bang, pokoknya kalau zaman dulu karena nggak ini kan aku belum kopi edik," dia bilang. Jadi ya nggak ada, kalau makan doang. Persis kayak gua. Lah, nggak tahu juga dia. 2 tahun padahal di situ. Ya kan paling nggak, gue ekspektasi gue sih sebenarnya ya warkop juga lah ya. Nah, itu sebenarnya yang bikin gue tuh kayak begitu gue nyampe, gue kan dibilang ya itu tadi, Pak kalau mau kopi ada nih, kita kopi bintang. Maksud gue kita punya reputasi di tempat gitu. Ya, Kopi aja. Maka ekspektasinya adalah, oh iya gue mau kopi lah gampang gitu kan. Ini kan gitu maksud gue tuh. Sama kayak misal nih ketika gue di Bangka kan terkenal dengan Tumpau sama apa? Tonggi, Tonggi, tapi kan bahkan tumpau. Tapi ya tumpau ya tumpau. Maksudnya sebagai tempat kopi dia ada, tapi apakah Subang kali banyak tempat ngopi kayak yang dalam ngopi nih gitu? Ya ternyata ya juga gitu loh. Kalau ngopi tumpau ya di tumpau gitu. Beda kalau lu ngebeli itu ya benar itu tipikal Melayu banget itu. Satu banget itu. Jelas ya lu. Jelas kalau itu. Terjawab ekspektasi lu memang iya. Itu kita di Bangka mah enggak. Enggak. Bangka mau otak-otak doang ya. Banyak otak. Cuma ya itu tadi kan emang kayak sama ketika gua gitu. Orang ada kopi bintang masa nggak ada? Masa nggak ada gitu kan? Sederhananya kan gitu. Iya lucu juga tapi ada nggak ya generasi keberapanya yang kopi apa
HP aja yang bikin kedai. Iya. Kekinian gitu loh. Iya, masa kopi bintang kemarin itu nggak ada dibikin. Masa dia benar-benar purist cuman bikin kopi Iya, doang iya. gitu. Tapi gua nggak tahu ya, apakah memang mereka nggak bisa karena penyerapan orang di situ nggak segitu besar ya. Makanya gua bilang, Itu totalitas kali ya. Totalitas. mungkin ya karena nanggung sih bang, betul. Iya. Lu dari lahat, lu dari pagar alam udah pasti makan di lahat pak. Iya, iya, iya. Misal lu berangkat jam 9, kan pasti jam 12 sampai sekitar setengah 12 atau Iya, jam 12 lah. makan dulu lah ya. Ah, udah di lahat kemarin itu nggak mau. aja, tembak aja. Antara lu ke Palembang itu langsung Palembang ya. Iya, soalnya lu pasti nyampenya paling jam 2 pak. Lu bisa makan. Iya. Kalau nggak macet-macet paling 60 kilo sejaman paling. Oh ya, jadi kalau misalnya Palembang Pagarawan itu orang kalau nggak berhenti di lahat di Bermulu gitu ya. Iya. Malah yang pas itu memang benar yang apa tahu Sumedang itu pas tuh. Pas ya. Kalau lu udah makan siang di lahat, Iya. lu tembak terus lu nggak bakal mampir Prabu, lu akan mampir ke tahu Sumedang. Benar, itu benar. untuk istirahat Iya. sebentar. Nah, memang kemarin ini agak susah. Orang situ juga kayaknya nggak kewajiban juga kali ya. Maksud juga nggak nongkrong gitu. Kalau kopi mungkin cukup di rumah. Iya, mungkin ya. Tapi sayang sih, maksud gue tuh kan kemarin ini dengan segitu banyak dan dia salah satu kotanya kan, harusnya sih dia bisa menargetkan untuk yang dari Tanjung Enim apa segala macam. Nah mungkin kalau dari Tanjung Enim harus tuh kemarin nih. Atau sebaliknya, karena gue mengkomparisnya, jangan-jangan Tanjung Enim yang Ya mungkin kan? Ya mungkin aja, misalnya gue nggak ke sana jadi nggak bisa membandingkan. Jangan-jangan justru Tanjung Enim yang seperti apa justru gitu, karena di sana kayaknya orangnya lebih belanja mungkin gitu. Ya, sorry kita ya. Ini mahal banget. Gitu kan? Nah itu tadi kan, mungkin aja dia berani jual mahal di situ, mungkin nongkrong di situ mungkin lebih ada, mungkin ya nggak ngerti juga lah ya. Bisa jadi. Kantor di sana. Gue tuh pernah pak di situ pak, tahun 2000 berapa gue ya? Wah, makan nasi telur dadar tuh pak. Nah, Jadi telur itu tipis, heeh. mau tukang warung tuh dilipet-lipet gitu. Oh Pak. iya. Nah gitu berapa? 21.000. Wah, pokoknya di sini masih 12.000 kayak nasi telur. Situ tuh udah jauh banget. Gue pengen, gue makan nasi telur doang 20.000. Nasi Padang gue tuh nasi Padang. Iya. Karena kan kita mikir nasi Padang tuh adalah nasi yang mungkin itu paling murah lah. Iya. Gimana juga. Tapi ketika lo bayar 20.000 nasi telur ternyata gila. Itu termasuk, tapi gue nggak tahu ya Tanjung Enim juga nggak kedengeran ininya. Iya. Apa? Saya juga daerah Gimana gitu ya? daerah? Daerah nongkrong sih sebenarnya nggak dikenal daerah nongkrong sih. Dan terlalu tahu kalau mau nongkrong ya ke sana ke nongkrong gitu dari kota. Tetap berarti kalau lo pikir gitu berarti peluang trip itu masih sangat besar sebenarnya. Gue mikir sih jadi iya pak. Jadi gue paham kenapa nggak cuma lu Yang tertarik ya. Yang penting dia slow aja pak. Gitu. Maksud gue nggak mungkin lu langsung tripek akan menjadi sebuah Ya. gimana, tapi ya Ya ada peminatnya sendiri. tetap ada peminatnya. Yang mungkin paham nih, wah kejebak gue nih nggak bisa kopi nih gitu ternyata. Ya. Next time kalau gue gitu, bawa lah gitu. Nah, gue paham sih ternyata ada situasi-situasi seperti itu. Kecuali lu nyeduh di pesawat Gue kapal terbang tuh nggak mungkin. pengabdian pakai kereta api. Dari Palembang kemarin ini gitu kan gitu di kereta api. Udah mending bisa kopi kalau gue mah. Sih, 2,5 3 jam ya. Aduh, kacau asli. Tapi gua ya. Tapi mungkin ya berarti kan bener kan, gua menjawab kebutuhan orang-orang. Iya, benar. Hasil survei gua tuh paling Setidaknya gue sekarang bisa lebih memvalidasi kalau kita beranalisa, ini memvalidasi. Ternyata memang ada kebutuhan seperti itu. lagi yang lebih cepat kan ternyata dengan es kopi susu yang literal itu lebih cepat lagi loh untuk mulai Dan aktivitas. es kopi itu setidaknya di perjalanan pun bisa lo nikmatin Ya. kan gitu loh pas lagi di jalan. Gitu kan. Nah, ya gimana? Gue kan orangnya pelor kan kayak
Di mobil itu, wah, masalahnya tidur di mobil kan nggak enak lah, Tuh, pegel tuh. sakit lagi kolesterol. Aduh gitu kan. Sudah. Mana gua posisi selalu duduk depan, kan nggak enak. Tidur kan kasih drivernya. Tinggal ini nih gue paling launching yang ini dispenser nih. Gue sekarang promo mau podcast gue. Kalau pakai siapa terserah. Gue akhirnya gue keluar. Mana call brew gue? Manis. Manis. Ada rasa jeruk-jeruknya. Terus Jadi dispenser tadi kemarin tuh sempet bilang gue kan akhirnya gue launching yang dispenser servis lah gitu. Bikin di terima tuh. Justru kan si Ojek tuh baru Jayan baru lulus analisis data analis Google lah. oh. Oke, coba gue bilang gue pengen lah gue bilang gitu. Survei dispenser ini memang ada peminatnya apa enggak? Gitu. Lo ada contoh kasus ada nih nggak? Tunjukin kasus apa? Lo parfum atau apa? Dia bikin survei dulu tuh. Survei ternyata barangnya oke. Untuk Gue lupa apa kasusnya tuh. Gue bilang cek nih kalau begini, gue bilang ini nggak menjawab dong gue. Karena seandainya nih gue bikin dispenser nih, terus gue survei misalnya, kita pilih orangnya nih, gue bilang gitu. Dari umur sekian sampai sekian, gue pikir sih mungkin jawabannya banyak yang kontra kali. Karena orang kan masih butuh nongkrong, gue bilang gitu. Emang sih cepet gitu kehidupan, kayaknya enggak deh, gue bilang gitu. Kalau kita salah sasaran, jawaban kita tuh nggak pro, gue bilang gitu. Artinya kan ini bisa kita ubah, gue bilang gitu, dengan ya lu pilih aja yang kira-kira pro, udah itu lu tampilin hasil survei lu ke media sosial, lu divalidasi oleh lu, data analis keluaran Google. Itu gue bilang ini kayak lu ngiklan doang, gue bilang, tapi lu nyiapin skenario-nya dulu, gue bilang gitu. Gue pikir analisis data itu lu benar-benar akan mendapatkan validasi yang benar. Ternyata kalau kayak gini bisa disetting dulu, ya kayak kemarin yang Anies. Nah, kemiskinan berapa? Iya, coba kalau gue naikin standar kemiskinan jadi 2 juta, orang jadi apa? Iya, turun semua. Iya, Banyak yang turun. banyak yang turun, banyak yang miskin, tambah. Data analis juga bisa dipakai juga ternyata. Karena parameternya yang bisa diutak-atik Iya, kan. kita rubah, artinya itu bisa. Jadi kalau lu lihat survei ada di media sosial bahwa oh ini skincare ini memang paling gini, oh nggak bisa. Juga nih kalau gue pikir-pikir akhirnya ini bisa jadi lu survei kepada orang yang ngefans sama itu doang. Ya kan harus ya betul. Karena memang harus dilihat kan subjeknya apa, pertanyaannya apa kan. Iya, atau pertanyaannya bisa lu arahin di situ terus. Bisa banget. Gue bilang ini nggak bisa juga, gue bilang ini lucu nih, gue bilang. Jadi gue pengen itu. Berarti yang bener sih kalau pengusaha mah jalan dulu pak, surveinya kalau oke lanjut, kalau enggak ya mau tutup gitu aja. Udah gue akhirnya memberanikan diri lah, ya udahlah launching aja dulu, gitu. Mau orang terima atau enggak, kita kan lihat nanti. Kalau ada yang ngikutin, bukan berhasil tuh. Kalau ada yang ngikutin ini gue berhasil lah. Ikut merek lain untuk bikin itu, mau bikin juga di tempat lain, yang kerja sama tempat yang lain. Udah. Cuma kalau misalnya sekarang nggak tahu, gue cobain dulu. Baru hari kedua ini tes pasar dulu ya, dulu. Kira-kira diterima apa enggak? Gue jual 2, cold brew sama susu. Tadinya sebenarnya gue cuma jual cold brew, cuma si user gue tuh dia kemarin ke satu tempat, dia bilang nanya satu tempat dia minum cold brew. Lu mau nggak jualan tempat gue? Lu tahu kan orang itu sombongnya gimana kan? Enggak, ini nggak dijual ya. Ya udah dia bilang sombong banget dia gitu kan. Oh, kayak gue buat
nyambut omongan dia. Oh lu mau call bro bang, lu mau call bro, gue juga bisa bikin. Oh, lu bisa kan? Bisa loh. Ya udah gue bikin aja lah. Ya gue ngeluarin 2 varian. 3 sih sebenarnya Pak. Drip bag gue juga akan ada di situ Pak. Jadi lu mau panas lu bisa pakai drip bag. Tapi ini belum keluar kalau drip bag. Drip bag, lu mau dingin cold brew ada, scoop susu ada. Ya lumayan menjawab lah. Kalau lu mau beli drip bagnya doang buat lu pergi kemarin ini, gak usah jauh-jauh masuk rumah kok. Lu kan lebih dekat ke situ. Ya gue menjawab kebutuhan pasar gue yang daerah-daerah situ lah. Sama-sama nyetor ini ke gua. Nah tapi gue heran nih akhir-akhir ini gue kan ya bakal asap atau gimana gitu. Sepi banget Pak kalau malam Pak. Kalau malam? Gue tuh mau komplain juga apa? Gue mau ngomongin TikTok live juga. Gak ada hubungannya Pak. Ada hubungannya. Udah mau ngeri orang nongkrong itu. Mau artis segede apapun nggak mau ngeri orang nongkrong itu. Gue nggak tahu gitu apa Mungkin. Kalau rame dalam artian orang nongkrong tuh mungkin. Gak karena gini kan gue kan pasti keluar pagi ya, gitu kan, makanya gue jogging pagi. Jogging sore dong. Iya juga. Ya? Gue kan karena gue kan porsi gue kan berapa pekan ini sudah ngambil porsi latihan jadwalnya, jadi gue sore kan. Dan emang lebih enak secara udara itu sore Pak. Oke. Jadi, nah begitu pulang segala macam, mulai berasa tuh kalau udah jam 8 malam, jam 7, jam 8 malam udah mulai berasa tuh asapnya. Baunya aja udah masuk ke rumah ya. Nah, sampai subuh bangun itu udah berasa tuh. Sampai gue jogging habis subuh tuh udah berasa. Nah nanti jam-jam 8 pagi itu udah mulai tipis tuh sampai ke siang kayak gini kan nggak berasa nih, terang doang nih. Nggak doang sih, terangnya panas banget Pak. Nah, sampai sore itu secara udara aman-aman aja sih menurut gue ya. Jadi memang malam ya. mulai turun gitu loh Pak asapnya tuh. Dari sore dari jam 7-8 itu sampai ke subuh itu. Awen itu. Jadi memang sangat mungkin kalau misalnya orang nongkrong terutama yang di luar buat dia berasa lah Pak. Sih rasa banget gitu. Gue di dalam rumah aja berasa gitu. Iya sih, gue aja keluar kemarin kalau sama anak-anak gue, nyari tempat yang tertutup aja. Gue malam minggu aja biasa nggak mau ke mall, mau ke mall. Karena kan lebih aman ya, iya. Dibanding di luar. Benar kalau itu. Menurut gue sih, iya. Mungkin. Menurut gue mungkin. Iya, gue bilang nih, malam kacau juga. Jalanan pun juga sepi Pak. Oh iya, jalanan tuh nggak seramai itu. Gue pernah malam minggu nonton Equalizer Pak, dan gue kecewa. Yang ketiga, ketiga anjing gue. Expandnya belah. Iya, tapi gue nggak mau tuh. Padahal gue bilang kan ada Iko Uwais tuh, gue bilang expandable. Ya kan gitu-gitu doang cerita. Ya kan nggak apa-apa gue. Justru karena gitu-gitu doang. Gitu doang. Kita kan nggak butuh beban itu, masih nonton aja. Kenapa mesti mikir gitu? Kayak gitu-gitu doang. Karena gue belum nonton Equalizer itu Pak, balik gue nonton film action. Asik gue kecewa banget. Nah itu gue malam minggu Pak. Keluar gue kan nonton yang beda gue tuh jam 9. Lalu setengah 11 gue nonton. Jam 11 sampai jam 11 lewat. Asli tuh Pak, sepi banget Pak. Dan memang lu kayak di Silent Hill gitu Pak. Kan lampu jalan tuh Pak, ada asap-asap tuh kayak. Wah, goosebumps nih. Asli itu emang. Dan gue kemarin baru-baru ini berapa hari gue jemput kakak gue dari Linggau kan keretanya nyampe paling jam 3 pagi, setengah 3. Gue keluar lah jam 2 pagi tuh. Asli Pak, horor bener emang. Di sepanjang yang PI itu Pak, kata 45. Udah sepi, asapnya begitu. Wah, anjing gue, ngeri emang asapnya. Sampai gue kesono, dan asap ini menyakiti Pak. Gue tuh pernah jalan, gue nggak pakai di motor tuh, masuk sini Pak, wah sangat bener. Nah, gue itu, gue lari gimana tuh pagi-pagi? Iya pas bangun tidur pertama banget ibaratnya menghirup udara pas bangun pagi itu memang langsung enak banget, cuman habis itu ya udahlah kan udah mulai terbiasa. Bukan berarti lebih baik tapi terbiasa.
ngebeli baru-baru dulu. Iya. Cuma memang pas seminggu atau 2 minggu lalu itu pas sore gue mau pulang, gue motor gue kan gue parkir paling pinggir dekat pos satpam ya. Gue bilang, ini siapa nih habis ngerokok gitu kan, banyak banget abu, gue bilang gitu di motor gue. Itu bakaran gitu ya, pas gue lihat lagi, oh iya bener gitu kan, bakaran bukan rokok gitu. Kok gila segininya gitu kan, terus gue, oh iya gue mau jogging itu, gue kan jogging lari di Taman Gubernur. Oh, muter situ ya. Di muter situ. Ya emang kelihatan Pak, memang segitunya banyak bekas bakaran. Ya iya kalau lo bilang bikin sakit ya memang jelas dong kayak gitu ya kan isinya. Nah, Kan gue bilang kacau. Pergi semalam Pak. sekarang Udah nggak ada orang malah. oh iya, Gue nggak tahu makanya gue ini apa karena asik ini begini ya. kayaknya sih kecuali ada hal lain kalau menurut gue sih ngaruh banget Pak. Ngaruh banget ya. Tapi gue nggak ini juga sih, nggak keliling juga sama gue ke tempat lain mengalami hal sama atau enggak. Atau gue mungkin kalau kenapa lu sepi TikTok live sih? Nah, lu mau bahas TikTok live gimana Pak? Ini gue bikin TikTok live-nya atau apa nih? artis. Apa? Bisa pakai kita nih bikin podcast baru. Sedangkan Pindes dan lain lu bikin. Ya, Barengan bikin. ya gimana gitu. Itu sesuatu yang namanya privilege yang nggak bisa kita lawan Iya, gitu. betul. Dan selama tidak ada regulasi, Nggak bisa ya hukum juga. pasar ya ngomongnya gitu loh. Dia mau masuk pasar. Iya, gitu loh. Cuma kan memang bener sih, Pinpis dia udah jadi. Kalau Nah. dia mau bikin podcast atau TikTok live, gimana? Dia udah ngumpulin orang banyak kan? Iya. Dari di luar itu. Dan sebenarnya sih kita kan kadang kita tuh mikir terlalu jauh loh, Pak. Ini kan artis dia bikin aja, dia bikin apa aja, yang penting orang beli dulu gitu ibaratnya kan. Orang makan dulu lah apa yang dia jual gitu. Sebenarnya gak usah jauh-jauh artis lah, artis lokal juga banyak kan. Iya. Bener. Ya kan, ibaratnya lu mau bikin apa aja pasti face lu makan kan, gitu loh maksud gua. Apapun itu produknya, Jadi senduhan. segala macam gitu loh. Lu mau bikin program apa, gini kan apa, selama lu punya fans, Iya. kan lu makan juga gitu. Jadi ya itu memang skala besar kalau mau ngomongin artis ibu kota. Iya. Cuma kan dia effort juga sih Pak, bangun. Kita nggak bisa bilang enggak, Iya. sebenarnya. Nah yang aneh itu ketika misalnya lu bukan siapa-siapa terus tiba-tiba lu bikin TikTok terus omsetnya gede. Nah, iya. Duit siapa yang muter? Nah itu sebenarnya kan motivasi yang bikin. Perlu di audit forensik gitu Pak. Betul. Ini siapa ya orang yang gak tiba-tiba bisa banget Ini gitu. gue kayaknya rame banget, rame pun itu kalau di apa IG kan kalau ngeliatin semacam yang inilah segala macam ya benar. Ya kalau mau adilnya ada ya memang nggak adil lah gitu. Ya, dunia sekarang kita ngelihatnya gitu. Gimana? Kalau nanti, Hah? kalau nanti, Ya maksudnya lihat kemarin gitu loh. Ketika mereka mau jadi artis, lu ngapain gitu Iya, maksud gua iya, gitu. iya, benar. Kecuali Old Money yang memutar lain cerita ya gitu. Bener, bener. Old Money yang muter ya memang ada sih itu nih. Ya dunia mau begitu. Tapi ya itu sama kayak misalnya orang ngomong nggak tahu ya apa bisa disamain misalnya orang di pasar ngomong sepi nih ya orang karena pada pindah ke TikTok misalnya gitu. Betul. Nah, Marketplace gitu. marketplace. Kan gue pernah share sama lu kan soal pedagang-pedagang jalan lintas itu sepi sejak ada tol. Ya. Nah itu apa bedanya gitu maksud gue banyak yang komen ya kan dulu udah pernah ngerasain Ramenya, enaknya, ya. ramenya gitu. Bisa nggak jadi balik ke pasar-pasar itu? Lah kan dulu kan udah rame gitu. Sebelum zaman marketplace, lu mah udah jalan puluhan tahun gitu. Jadi kayak
Tanah Abang itu kan kodian iya, semua. gila lo omsetnya Pasar Asia Tenggara lo bayangin. itu triliunan lo yang muter duit di situ, enggak jutaan lagi kita ngomong. Dan bukan cuma orang kita doang, Iya. tapi kan Malaysia juga pada Iya, Asia Tenggara mungkin kan gitu. Maksud gua bisa nggak jawaban itu dikembalikan juga ke situ gitu loh. Nah sebelum ada marketplace, lu kan udah merasakan nikmatnya gitu. Ya gue sih nggak membenarkan statement itu, tapi ya gue arahin aja gitu. Ya kita emang nggak membolehkan juga sih omongan itu. Makanya jelas jawaban itu gue dapetin di kolom komentar ketika orang bilang, oh pedagang jalan lintas sepi nih sejak ada tol gitu kan. Ya gue sih mengamini bahwa pasti ada dampaknya dengan Pasti ada yang dikorbankan lah pasti ada. Tapi kalau bisa dijawab, ya dulu kan sempat rame. Iya juga sih. Iya juga sih gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kalau mau dicari titik tengah yang menguntungkan ya nggak harus kita yang mikir sih sebenarnya harusnya. Tapi sebenarnya kayak misalnya temen gue tuh ada yang jualan tuh di perlintasan Muara Enim itu. Ini agak ramai tuh gue lupa namanya. Tuh kalau lewat tuh pasti lihat lah gitu. Cuma dia aja udah prepare Pak, karena udah mau bikin tol Prabu Muara Enim kan. Iya. Dia aja, Oh iya. gue mau nyari tempat nih. Dia udah prepare. Artinya kan dia tindakan apa? Preventif Preventif adaptif dia. Iya, adaptif dia kan dia udah mulai. Artinya maksud gue tuh Dari sisi dia ya sebagai orang kan, kita nggak ngomongin dari sisi dia. Itu kan harusnya Iya. memang kita seperti itu. Iya. Maksudnya yang misalnya, oh lu nggak bisa, lu TikTok, kita mau nggak mau. Cuma ketika dia ngomong, gue live tapi nggak, iya kan dia mulainya telat maksudnya. Nah, itu kan jauh sebelum itu, Iya. bahwa itu sudah terlihat. Bukan, akhirnya harus untuk TikTok untuk itu mungkin. Walaupun memang regulasinya kan ya harus kita udah bahas ini. Lagian maksud gue Impor gitu. lebih banyak. Asalnya tuh gitu deh. Ketika misalnya ada line of thinking kan, sebenarnya kan mereka tuh nggak jualan. Kebanyakan mereka tuh kan cuma komisi, Iya. berapa persen. Balik lagi. Yang dijualin itu siapa punya? Maksud gue tuh gini, kita tuh udah sangat paham. Sekarang tuh dari berapa tahun lalu tuh udah banyak orang-orang tuh bakar duit. Iya. Maksudnya tuh ya gak usah lihat itunya, sama kayak misalnya lu lihat apalah gitu ya kan, startup judulnya itu kan ya kalau lu lihat pasti silau lah segede itu, tapi kan kita tahu bukan itu yang tujuan mereka cari kan gitu. Kalau kita mah jelas cari duit, cari omset, cari profit, beda gitu maksudnya. Cara mainnya beda gitu, otomatis duit yang beredar beda. Sayangnya mungkin memang pasarnya sama. Iya. Otomatis kan konsumsi orang lebih ke sana daripada ke kita mungkin kan. Ya gitu. Cuman kan ya itu tadi nggak bisa bilang langsung kecuali memang ada regulasinya, balik lagi. Sama kayak misalnya jalan tol, kalau ada regulasinya bisa tuh menghidupkan lagi yang di lintas mungkin. Ya gimana lah caranya gitu ya, harus mikir dulu. Tapi yang gue rasain memang jelas sejak ada tol itu, kalau orang kantor gue dinas sudah jarang Pak ada tahu memang. Oh, tahu sebentar. Iya. Oh, karena ada Prabu Iya ya. kan? Kan nggak lewat situ. Lu kemarin juga nggak lewat. Nggak lewat. Ya tahu tuh termasuk bakal sih. Ya kan dulu, bukan dulu maksudnya ya kita tahu itu karena minimal orang ke Prabu aja baliknya bawa itu. Nah dengan ada itu jadi lewat situ nggak bawa. Yes, gambaran kecil aja gitu. Kan udah pernah ngerasain rame ya. Balik lagi ya. Kita ngomongin itu berarti udah pernah ngerasain, berarti udah pernah rame. Tapi menurut gue tuh memang harus punya tindakan preventif sih, karena lu project itu kan lama prosesnya. Nggak ujuk-ujuk gitu muncul. Nggak ujung-ujung kok satu kayak Bandung Bondowoso kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi candi atau jadi jalan kan nggak sehari semalam. Iya. Harusnya memang sebagai pebisnis harusnya lo udah mikir
gua nggak bisa nih, paling nggak di depan, lu harus punya lahan di depan pintu atau gimana masuk tol, atau gimana gitu. caranya lu bisa masuk ke rest area misalnya gitu. Ya mungkin lah ya gitu. Maksudnya tapi mahal ya, baik lagi kan ya, kan dulu udah banyak Kan dulu pernah dapet bahan yang murah gitu. Sekarang mahal nggak apa-apa lah gitu. Tapi ada tindakan-tindakan alternatif kayak gitu harusnya. Sama sih kayak kita, ya gue yang misalnya nggak, bukan terdampak, kasusnya beda lah gitu. Cuma kan beberapa ada yang terdampak, misalnya orang nggak mungkin lagi kopi baik, tapi gue harus keluar gitu. iya itu sama kan dalam skala yang lebih kecil sama Walaupun beda kasus kan tetap iya tindakannya harus sama gitu maksudnya. yang mungkin atau memang kita memutuskan untuk gak main situ ya konsekuensi kan harus paham. Iya. Ya kayak misalnya orang mau jor-joran di GoFood misalnya atau di GrabFood misalnya gitu. Ya kalau lu memilih gak main terlalu jor-joran di situ kan ya berarti lo akan bersaingnya beda gitu kan. Wah dia pemesanan GrabFood GoFoodnya rame ya, kalau lu nggak fokus di situ ya gimana, nggak usah ngeliat orang gitu. Karena pasti cost mereka kan lebih gede kan dengan main ke situ ya, Bakar duit juga itu Pak. ya. Dan konsekuensinya kalau dia rame ya udah yang ngebakar duitnya gede gitu. Itu kalau dia rame ya lu pernah bakar dulu. Jadi wajar kan. Kalau nggak rame habis bakar duit ya gimana, namanya bisnis ya kan. Setidaknya pernah mencoba. Mencoba. Itu aja. Oh, berarti nggak cocok gitu. Iya, berarti lu memang gak cocok usaha. Mungkin lu lebih cocok nge-build something gitu daripada lu menjalani. Tapi memang ada orang kayak gitu. Ya ada Bang. Sebenarnya memang ada. Ada orang yang memang cuma Ya, pinter bikin. mengkreasinya aja di awal. Habis itu ya udah nggak bisa dijalanin ya. Ya nggak apa-apa. Banyak kan kalau yang kayak gitu-gitu kan. Temen kita tuh banyak ya, follow nol itu kan banyak Banyak banget. jenis usahanya. Nggak tahu usahanya, wakilnya banyak. Ya, oke. Ya, mau gimana? Oke, inilah di akhir pembicaraan kita. Ini bicara udah lama. Sebenarnya banyak banget pembahasan yang kita bahas di luar podcast ini. Iya. Jadi kadang-kadang kalau diomongin lagi, Kayaknya udah selesai selesai ngobrolnya. Walaupun nggak ada konklusi juga. Iya, tetap kita kan dibalikin ke Iya. kalian juga. Benar. Cuma ya sudah lah. Kayaknya emang gak enak kalau ngulangin omongan ini. Iya. Apalagi kita berdua tuh cukup kritis untuk ngomong. Jadi kalau diulangin lagi tuh jadi kayak gak susah. Emosinya nggak dapet ya. Iya, emangnya gak dapet. Tai-tainya tuh gak dapet. Anjing-anjingnya nggak bisa. Kalau itu kan lari. Gak bisa enggak. Jadi maafkanlah ini karena dia sih sebenarnya sibuk lari terus dia. Ini pun gara-gara gue lagi ada minta tolong sama dia, makanya ada bikin ini. Cuma diusahakan lah ya buat para pendengar kita, banyak wah dulu ke Bandung pada ditanyain gue kenapa nggak rekaman. Wah ternyata artis Bandung juga denger kita ya. Banyak yang kangen juga obrolan itu, bermanfaat ternyata. Buat dikontenin lagi. Iyalah, oke lah, saya Ari Kujo. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi, selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, tinggal tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya bisa update terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.